Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu ibadah, yaitu taklim atau kajian subuh hari, ya. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga kita, para sahabatnya, para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih, ya, fikih yang dikarang oleh Imam Abu Suja, ya, yang berjudul namanya Fathul Qorib, Fathul Qorib Mujib, Fathul Qorib Mujib fi Al-Fadhil Taqrib, ya. Nah, ini kitab ini sangat populer, ya, di pesantren, ya. Jadi yang namanya pernah mondok ini pasti ngaji kitab ini. Jadi urutannya itu mulai dari takrib, ya, kemudian Fathul Qorib, ya. Nanti ada syarahnya, syarah ini adalah syarah Al-Baijuri, ya. Kemudian nanti lebih sulit lagi adalah Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu ada syarahnya juga, namanya I'anatut Thalibin, ya. Nah, ini pasti dikaji, ya. Kemudian kenapa masih tentang sekitar tayamum, ya? Karena kajian kita ini sepertinya terakhir untuk bab toharoh atau kitab toharoh. Setelah ini kita akan lanjut ke dalam kitab sholat, kitab sholat, ya. Nah, sekarang masih toharoh. Nah, tayamum ini penting, kenapa? Walaupun kita banyak air, ya, itu kan ada orang yang tidak boleh pakai air, ya, sama dokter, orang sakit misalnya, ya. Nah, maka ini adalah penting untuk kita pelajari supaya kita tidak salah dalam hal menggunakan atau cara bertayamum. Karena tayamum juga itu ada perintahnya. Di Al-Quran ada itu, ya. Itu ayatnya tentang wudu, tetapi kan wudu itu apa namanya, sampai membasuh kaki. Nah, setelah itu dilanjutkan ayatnya, jika tidak menemukan air maka fatayammamu, maka bertayamum. Jadi ada itu di Al-Quran, ya. Demikian juga hadisnya, ya. Hadis itu sangat banyak sekali tentang tayamum itu. Nah, maka tayamum ini bukan karena kayak zaman dulu atau kita tinggal di suatu daerah yang tidak ada air, bukan hanya untuk orang-orang tersebut, tapi untuk kita juga bisa, ya. Dan bisa kita laksanakan dengan cara-cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian mengenai haid, nifas, istihadah, itu walaupun bapak-bapak, ya, kalau ibu-ibu mungkin penting, bapak-bapak juga sama, karena bapak itu juga punya istri, punya anak, ya.
punya anak yang baru balik, punya anak yang sudah dewasa, mungkin punya cucu, ya, itu harus tahu juga tentang bagaimana itu haid, bagaimana nifas, bagaimana juga tentang istihadah, gitu ya. Maka dari itu, supaya tidak terlalu panjang lebar, maka saya langsung aja ya pembacaannya, kemudian saya terjemahkan, kemudian saya kupas sedikit-sedikit supaya tidak terlalu panjang dan kita mendapatkan bacaan kitabnya lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fit tayammumi. Bermula ini adalah pasal di dalam hal tayamum. Di faslun itu mubtada ya, makanya harus faslun, nggak boleh faslan. Faslun fit tayammumi itu dalam menerangkan tayamum. Wa fi ba'din nusahil matan taqdimu hadzal fasli alal ladzi qablahu. Dan di dalam sebagian redaksi matan mendahulukan hadzal fasli, mendahulukan pasal ini atas pasal-pasal yang lain. Wat tayammumu, nah ini mubtada lagi. Wat tayammumu lughatan al-qasdu. Dan bermula tayamum itu secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud atau berniat, ya. Al-qasdunya jadi khobar. Jadi mubtada harus rofa, khobar juga harus rofa, ya. Makanya wat tayammumu, bukan wat tayammuma, wat tayammumu lughatan al-qasdu, ya, jadi khobar dari mubtada. Wa syar'an, dan secara syariat isalu turabi tuhurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin. Nah ini juga kenapa ghuslin, karena atop pada wudu'in, ya. Jadi wudu'in kenapa juga pakai wudu'in bukan wudu'un, karena ada an, harfu jarrin, ya, harfu jarrin, ya, ini maka harus menjerkan, jadi an wudu'in au ghuslin, ya. Jadi menurut syariat menyampaikan tanah yang suci kepada wajah dan kedua tangan sebagai badal, sebagai ganti an wudu'in au ghuslin, daripada wudu dan membasuh, ya, atau mandi. Jadi secara syariat yang dimaksud dengan tayamum itu adalah menyampaikan turab, menyampaikan tanah, ya, dari tempatnya, tanahnya tapi harus suci kepada wajah dan kedua tangan. Jadi bukan air, ya, tanah, sebagai ganti daripada wudu atau mandi atau membasuh, ya. Au ghuslu udwin bi syara'iti makhsusatin, atau membasuh anggota badan, ya, membasuh anggota badan dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi tayamum juga itu sebagai ganti untuk membasuh sebagai anggota badan dengan syarat-syarat yang khusus, ya. Nah, syaratnya apa? Wasyara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Itu juga jumlah kalimat itu udah banyak tuh fungsinya, ya. Wasyara'itu mubtada, at-tayammumi itu namanya mudhaf ilaih. Jadi di samping mubtada, syara'it itu menjadi mudhaf. Tayammum itu mudhaf ilaih, khamsatu baru khobar mubtada asya'a, ya. Itu asya'a itu mudhaf ilaih daripada mudhafnya khamsatun. Kenapa asya'a? Karena ini muntahal jumu, ya. Muntahal jumu itu harusnya syai'in, ya, karena ini
jama ya, maka bukan untuk jama itu keluar munsharif ya. Nah jadi ini asya'a, harusnya asya, tapi nggak boleh asya'i gitu. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matan khamsu khisalin, dan di dalam sebagian nas matan, sebagian redaksi dikatakan khamsu khisalin, itu ada 5 hasil atau 5 syarat juga sama ya. Jadi ada 5 syaratnya kalau kita mau bertayamum. Yang pertama, ahaduha wujudul uzri bisafarin aw mardin, adanya uzur, adanya sakit bisafarin atau marodin ya. Jadi karena sebab perjalanan atau karena sakit. Wujudul uzri, uzur itu ada uzur kita dalam perjalanan ya, ke Arab Saudi, ke Mekah ya, haji ini sekarang itu kan kalau sholat duhur, sholat asar itu pakainya tayamum di pesawat ya. Aw mardin atau sakit ya. Jadi kalau sakit juga boleh, itu syarat sebagai tayamum. Yang kedua, wasani dukhulu waktu sholati. Yang kedua, setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat belum masuk, ya jangan tayamum, karena tayamum itu untuk sholat ya, untuk sholat satu waktu. Tapi boleh juga kalau niatnya tayamum itu dengan sunnah ya, itu bisa sholat wajib dan sholat sunnah. Nanti di bawah ada ini. Wala yasihhu at-tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Jadi tidak sah tayamum bagi orang yang sholat tadi sebelum waktunya sholat datang ya. Jadi pas sholat datang waktunya dhuhur misalkan 5 menit lagi baru tayamum ya. Wasalis, dan yang ketiga tolbul ma'i, mencari air. Jadi kita udah cari air dulu. Ba'da dukhulil waqti bi nafsihi au biman udina lahu fi talbihi, setelah masuknya waktu, baik mencarinya oleh dirinya sendiri atau orang yang diizinkan. Jadi nyuruh gitu ya, orang yang diizinkan mencari air ya. Jadi kita sudah mencari air dulu, tidak ketemu, baru bertayamum. Fayatlubul ma'a min rihlihi wa rifqatihi. Jadi kalau kita menyuruh orang ya, menyuruh anak, menyuruh istri, menyuruh saudara, maka mencari airnya itu dengan mencari di sekitar kita, dan juga menanyakan kepada tetangga punya air apa enggak gitu ya. Itu harus caranya begitu. Jadi kita tanya tetangga, ada air enggak ya, mau wudhu gitu kan, mau sholat, atau di sekitarnya jalan dulu sekira-kira yang cukup ya waktunya. Nah kemudian fa in kana munfaridan nadhara hiwalaihi minal jihatil arba'i in kana bimustawa minal ard. Jadi kalau mencarinya, kalau kita dalam keadaan sendiri nih, tidak ada yang mencarikan ya, maka kita cukup untuk melihat 4 arah. Lihat ke depan, ke kanan, ke kiri ya, ke belakang. Nggak ada air, ya udah berarti nggak ada air memang ya, nggak ada air ya udah kita tayamum gitu. Tapi ini kalau tanahnya rata, di sini sebutkan ya, kalau tanahnya rata bimustawu minal ardi, jadi tanahnya rata nih. Jadi kalau tanahnya rata ya udah cukup melihat ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan ya. Nah, fa in kana fiha irtifa'un wa in khifadun taraddada qadra nadhara. Jadi ketika kita kalau tinggal di gunung kan berarti tinggi ya, ada yang rendah. Kita bukan hanya ke kiri ke kanan. Kalau ke kiri kan udah jelas tebing misalnya kan, ke kanan misalnya turun. Kita ngelihatnya sampai begini gitu, sampai kelihatan ke bawah itu ada air apa enggak. Kanan juga ya. Jadi kalau rata tidak rata tanahnya ya.
Nah, jadi ini apa syarat tayamum. Jadi tidak begitu aja, wah tayamum aja lah gitu kan. Belum mencari, belum apa udah tayamum ya. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah. Nah, kemudian warrobi yang keempat, ta'azzuru istimalihi, yaitu uzur memakainya. Memakainya itu uzur itu apa sih? Berhalangan ya, uzur. Berhalangan memakainya yaitu memakai air bi ayyakhafa min istimalil ma'i ala zahabi nafsin au manfaati aduwin. Itu takut apa? Takut dengan menggunakan air itu hilang nyawanya atau meninggal ya. Di sini kan ala zahabi nafsin itu takut hilang nyawa, atau manfaat aduwin itu cacat. Dengan pakai air itu cacat. Artinya tadinya misalnya kakinya luka ya, kemudian kalau kena air ini malah akan tambah banyak lukanya ya. Tapi itu keterangan dari ahli kesehatan ya gitu. Nah, jadi ini boleh ya, boleh bertayamum. Syarat bertayamum tuh. Jadi ta'azzuru istimalihi, yaitu uzur memakai air dengan sebab tadi takut hilang nyawa atau cacat. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'in wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in atau antuwin. Jadi termasuk uzur juga kalau kita takut dalam hal mengambil airnya, seperti ada binatang buas dan musuh. Jadi itu ada sungai misalkan, tapi di sebelah sana musuh kita nih. Kalau ini kita ditembak, ini kan dalam situasi perang ya. Kalau kita ke situ pasti ditembak nih. Nah, itu juga boleh tayamum ya. Atau banyak binatang buas, ada macan atau apa gitu ya, ular yang gede-gede di tempat air itu, misalnya jalannya itu takut seperti itu. Nah, itu kita boleh bertayamum. Kemudian tadi yang keempat ya, au ala malahu min syarikin au ghadibin, atau takut juga daripada hartanya dari pencuri atau gosibin atau gosob. Jadi kalau misalnya kita takut harta kita, kalau saya wudu di sono noh, harta kita kan misalnya di tas nih ada apa, ada laptop, ada HP, ada apa gitu kan, diambil pencuri nih gitu kan. Nah, sementara dibawa ke sana nggak bisa misalnya karena berat gitu. Nah, maka itu takut kan, takut diambil orang, pencuri atau gosip atau digosok ya. Gosok itu kita memakai hak orang, milik orang tapi nggak izin ya. Ini kadang-kadang di masjid nih ya, di masjid itu ada sendal orang nih ya, sendal orang. Kita wudhu, kan niatnya baik mau wudhu, kita pakai sepatu, tapi itu sendalnya sendal orang, kita pakai aja, itu gosok juga itu ya. Kalau misalnya orangnya tidak ridho, ya, karena tidak izin. Makanya nih Pak Wawan untuk mengadakan sendal yang bertuliskan masjid gitu ya, musola, supaya nggak banyak gosok gitu kita. Jadi gosok itu harus gosok itu memakai hak orang, milik orang dengan terang-terangan, tapi kadang dikembalikan, kadang tidak gitu ya, itu gosok. Kalau mencuri beda, mencuri itu sembunyi-sembunyi dan tidak ada niat untuk dikembalikan. Kalau mencuri itu, mencuri kotak amal kan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan. Mencuri apa misalnya, ya itu pasti sembunyi-sembunyi, takut ketahuan dan tidak ada ingin mengembalikannya. Nah, jadi itu kalau kita takut akan harta kita digosok atau dicuri orang ketika kita ngambil air, maka itu juga boleh bertayamum. Kemudian
Wal khamis at-turabut tahir. Jadi yang kelima itu tanahnya suci. Syarat yang kelima tanahnya harus suci, yakni suci daripada at-tahur ghair munadda. Jadi suci dan tidak basah, ya. Wasdiqut tahir bil maksub, dan juga dibenarkan itu tanahnya suci dengan maksub tadi ya, dengan gosok. Dengan gosok juga boleh, ya. Karena tanah kan kadang-kadang nggak jelas pemiliknya, kebun siapa nih ya, atau pinggir jalan, kan itu kita izinnya sama siapa ya. Nah, jadi itu boleh dipakai tayamum, ya. Wa turabu makbarah lam tanbush. Jadi boleh juga dengan tanah kuburan tetapi yang tidak digali. Jadi tanah kuburan di atasnya aja, jangan digali, ya. Maksudnya jangan dari dalam, ya. Itu boleh. Ini menurut kitab Fathul Qorib, ya. Kemudian wa yujadu fi ba'din nusakhi ziyadatun fi hadhihi syarti. Jadi musannif itu menambahkan, ya, dengan syarat ini, wahya alladzi lahu ibarun fa in khalatu khassun aw ramdun lam yujza. Jadi menambahkan syaratnya, yaitu tanah yang ada debu, kemudian kalau dicampur debu itu dengan batu gamping atau pasir, maka itu tidak boleh. Jadi kalau ada debu campur dengan gamping, batu gamping itu juga bercampur pasir, itu tidak boleh dipakai, ya. Wa hadza muwafiq lima qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih, lakinnahu fi Raudhah wal Fatawa jawaza dzalika. Jadi ini dalam satu pendapat, ya. Jadi batu yang mengandung debu, yang kemudian debu itu sekira-kiranya, kok batu sih? Jadi tanah yang mengandung debu yang sekira-kiranya itu terbang, ya, kalau ditiup angin debunya, atau bercampur dengan pasir, ya, itu tidak boleh. Ini satu kaul, ya, satu kaul yang sesuai dengan pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, ya, Syarah Muhadzab dan kitab Tashih. Tetapinya di dalam kitab Raudhah dan kitab Fatawa, Imam Nawawi membolehkan hal yang demikian. Jadi boleh aja pakai pasir, boleh, ya. Pakai apa tadi? Pakai yang bercampur dengan gamping, ya, juga boleh. Wa yasihhu at-tayammumu aidan bi ramlin fihi ghabarun, dan sah juga tayamum dengan pasir, ya, di dalam pasir itu ada debu, ya, sah. Kemudian yang selain ucapan yang tadi dibolehkan itu ada remukan genteng. Itu remukan genteng diremukin jadi halus, itu juga menurut Imam Nawawi itu tidak boleh, ya. Kemudian ya banyak, ya, yang lain tuh. Nah, kemudian tadi berarti syarat-syaratnya, ya. Jadi kita kalau mau bertayamum harus tahu syaratnya. Pertama tadi syaratnya itu adanya uzur, ya, adanya uzur dengan sebab perjalanan atau sakit. Yang kedua, sudah mencari air tapi tidak ketemu. Dan yang ketiga itu berhalangan memakainya karena sebab-sebab tertentu tadi, karena sebab takut, ya, takut mati, takut cacat, takut binatang buas, takut musuh dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima tadi itu tanahnya harus suci. Nah, itu syaratnya. Kemudian fardunya itu wajibnya tayamum itu yang pertama adalah
Ini kita langsung loncat-loncat aja ya. An-niyat, pertama adalah niat. Jadi kewajiban wudhu itu, kewajiban tayamum ada 4 ya. Yang pertama niat ya. Yaitu fa innan nawa al-mutayammimu al-fardhu wan nafla istibahahuma. Jadi kalau misalnya si yang bertayamum niatnya untuk sholat fardu dan sholat sunnah, maka boleh kita sholat fardu dan sholat sunnah, itu ya. Tapi sewaktu aja. Nanti kalau asar lain lagi, tayamum lagi. Misalnya ini subuh nih, tadi tayamumnya niatnya untuk fardu dan sunnah, berarti itu sholat subuhnya juga dan sholat sunnah sebelum subuh itu juga itu udah tayamum sekali aja. Ini kalau niatnya tadi fardu dan sunnah. Awil fardu faqat istibaha ma'hu an-nafl, atau niatnya fardu untuk sholat fardu aja ya, faqat niatnya untuk sholat fardu aja, maka diperbolehkan istibaha ma'hu an-nafl, diperbolehkan beserta yang wajib itu adalah yang sunnah. Jadi tadi niatnya untuk sholat fardu dan sholat sunnah, jadi dua-duanya boleh. Niat untuk fardu saja, dua-duanya boleh juga ya. Wasolatul janazah, dan juga sholat jenazah itu boleh ya, boleh, tidak tayamum lagi. Tapi dalam satu waktu ya Bapak Ibu. Jadi habis sholat, misalnya sholat duhur nih ya, sholat duhur niatnya untuk fardu dan sunnah, maka sholat sunnah duhur, sholat sunnah ba'diyah, kemudian sholat jenazah itu udah satu kali tayamum menurut teks dalam kitab ini. Jadi awin nafli faqat yustabahu ma'ahu al-fardhu. Jadi kalau misalnya niatnya untuk sunnah saja ya, tidak boleh ma'ahu al-fardhu, besertanya itu sholat fardu. Jadi kalau kita niat tayamum untuk sholat sunnah, nggak boleh sholat fardu. Berarti sholat fardunya gimana? Tayamum lagi, itu ya. Wa kadza law nawa as-sholat, dan seperti demikian itu kita niat di dalam sholat. Niat dalam sholat juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita niat sholat aja, berarti itu sholat sunnah. Maka niat itu harus disebutkan, niat sholat duhur, sholat maghrib, ya, sholat asar, sholat isya, itu dalam hati kita ditegesin gitu ya. Jadi niatnya niat sholat apa. Tapi kalau saya niat bersolat, saya niat sholat, nah itu kenanya jadi sholat sunnah ya. Sama tadi dengan tayamum ya. Jadi kalau niat fardu, maka boleh dua-duanya ya, boleh untuk sunnah dan boleh untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk niat yang sunnah aja, tidak boleh untuk sholat fardu gitu. Nah sholat juga begitu, buru-buru datang, niat saya sholat gitu kan, Allahu Akbar. Sholat apa? Harus sebutin. Kalau sholat fardu harus sebutin. Kalau sholat sunnah ya disebutin ya bagus. Bisa sholat tahajud kan, jadi kita sebutin tahajudnya ya gitu. Kalau nawaitu sholatan sunnatan lillahi ta'ala, nah itu berarti sholat sunnah aja kehitungnya ya gitu. Wajibu qarnun niyati at-tayammum binaqli turabil lil wajhihi wal yadaini, dan wajib melantunkan niat tayamum tersebut ketika memindahkan tanah dari wajah ke dua tangan. Wa istidamatu hadhihi niyat ila mashi syai'in minal wajhi, dan menanamkan niat itu ketika kita membasuh sebagian daripada wajah. Walau ahdasa ba'da naqlir turabi lam yumsah bidzalika turab bal yanqal ghair. Jadi kalau misalnya kita berhadas setelah air, setelah menempelnya tanah ke dalam tangan, kita udah ngambil air kemudian kentut ya, atau gimana ya, berhadas namanya, nempel dengan yang bukan muhrim ya. Nah itu tidak usah dilanjutin ya,
Jadi kita mau lagi ngambil tanah gini kan, ngambil tanah, tiba-tiba istri kita nempel ke belakang lewat gitu ya. Ya udah nggak jadi ke sini, ganti lagi nanti setelah batal itu, setelah berhadas, ya pindah lagi tangannya ke sini kayak ke sini, ya. Nah jadi seperti itu. Jadi jika kita berhadas, kemudian turab itu sudah di tangan kita, maka kita mau ini itu nggak usah. Jadi karena kita berhadas, jadi selesaikan dulu berhadasnya. Atau misalnya kentut ya. Wasani wasalis mashul wajhi wa mashul yadaini mal mirfaqaini. Yang kedua, fardu yang kedua itu adalah membasuh wajah, mengusap wajah dan mengusap dua tangan beserta sampai dengan mirfaqaini itu dua mata, dua siku ya. Mirfaqaini dua siku. Jadi prakteknya ya pertama sini ya, supaya rata itu. Kalau saya dulu jalan begini supaya rata nih tanah ya, gini begini nih itu ya, supaya tidak mustakmal katanya itu. Nah sekali, nah karena ini nggak boleh kesini lagi, ini mustakmal nantinya tanahnya, maka kesini tepuk-tepuk dulu tangan gini tuh. Jadi ini tangan seperti ini, putar gini, kemudian ke sini, sini, satu lagi ke sini, putar, sini, sini, ya, udah selesai itu tayamum, ya, itu udah ganti wudu tuh, ya. Kita jangan ngelihat enaknya doang, wah enak bener tuh tayamum gitu doang, ya tapi kan syaratnya tadi harus ada, nggak boleh sembarangan tayamum ya. Nah, jadi itu wajibnya bertayamum ya tadi ya. Ada empat ya. Empat ya tadi ya. Iya ada empat. Yang kedua yang ketiga itu ya membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Kemudian warrobi, dan yang keempat ini kewajiban yang keempat itu adalah taqdimul mashul wajhi ala mashul yadaini. Yang keempat itu adalah tartib. Jadi tartib itu apa yang didahulukan harus didahulukan, yang belakangan dibelakangin ya, tartib namanya. Jadi wajib itu mendahulukan membasuh muka atas dua tangan. Sawa'ut tayammumu an hadasil asghar awil akbar. Jadi baik hadas, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kemudian kalau meninggalkan tartib ini maka tidak sah ya. Maka wa amma akhadhat turab lil wajhi wal yadaini fala yashtaritu fihi. Tapi mengambil tanahnya itu tidak di tidak di ini kan untuk tartib ya, mengambil tanahnya. Jadi yang tartib itu tadi urutannya, jadi harus sesuai urutan. Kemudian sunnahnya itu at-tayammumu salah satu asya'a. Jadi sunnahnya itu untuk tayamum itu ada 3. Pertama tasmiyah, baca basmalah ya. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang ketiga al mualat, itu berkesinambungan. Jadi jangan lama-lama ya berkesinambungan. Tapi ini juga ya mungkin supaya tidak diselingi ngobrol dulu, diselingi apa dulu gitu ya. Jadi setelah membasuh muka berkesinambungan langsung ke tangan ya gitu. Jadi tidak diselang-seling dengan perbuatan yang lain. Itu yang disebut dengan wal mualat ya. Maknanya sama dengan dalam wudu mualat itu. Jadi kalau habis membasuh muka langsung ke tangan gitu ya. Nanti setelah itu baru ke ya ini telinga, kemudian ke ini. Jadi jangan sambil ngobrol diselang-seling nih, apalagi sampai kering. Jadi tangan udah kering baru cuci muka gitu ya. Ini kan untuk mengantisipasi aja. Jadi
supaya tidak seperti itu. Jadi kalau kita wudu fokus dengan wudu, tayamum fokus dengan tayamum, harus berkesinambungan. Kemudian sunnah yang lainnya itu mazkuratun fil mutawalat, itu lebih banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. Seperti apa? Naz'ul mutayammum khatimuhu. Jadi khatimahu ya. Jadi mencopot cincin. Ketika ngambil tanah, mencopot cincin itu di dalam ngambil tanah yang pertama. Kemudian yang kedua itu wajib ya. Wasaniyah fayajibu naz'ul khatim fiha. Pengambilan tanah yang kedua maka wajib dicopot cincinnya. Kalau yang pertama sunnah tuh. Jadi sunnah kalau di kitab-kitab yang lebih luas itu dimasukin sunnah tayamum. Ya, jadi tayamum itu sunnahnya tadi ada 3 ya. Ada baca bismillah, ada mendahulukan yang kanan daripada yang kiri untuk tangan ya. Kemudian kalau yang terakhir itu tadi mualat, al-mualat itu berturut-turut ya, berkesinambungan. Kemudian yang membatalkan tayamum, yang pertama itu adalah ma'abdolal wudu. Jadi sama dengan yang membatalkan wudu ya. Jadi kalau yang membatalkan wudu apa misalnya? Misalnya berhadas ya, itu batal wudu ya. Sama tayamum juga seperti itu. Pokoknya batal wudu dengan batal tayamum sama ya. Itu. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma'. Ru'yatul ma'i, melihat air. Melihat air itu berarti batal tayamum kita. Kalau itu dilaksanakan sebelum sholat ya. Jadi ada juga ininya, bukan setelah melihat air terus batal. Itu disebutkan di sini fi ghairi waktu sholat, itu di dalam melihat airnya itu di dalam selain waktu sholat. Berarti sebelumnya atau kalau setelahnya ya udah sah berarti ya. Faman tayammama li faqdil ma'i tsumma ra'al ma'a aw tawahhama qabla dukhulihi fi sholati batala tayammumuhu. Jadi barang siapa yang bertayamum karena ketiadaan air, kemudian dia melihat air atau dia sangka sebelum masuknya waktu sholat itu ada air, maka batala ya tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Jadi kalau kita sebelum sholat nih kita melihat air, padahal kita sudah tayamum nih karena tidak ada air ya, sudah mencari tidak ada air, tetapi waktu sebelum sholat ini ragu nih, kayaknya ada air nih, orang-orang pada rame nih gitu kan, atau kita melihat air, nah maka itu tayamum kita batal, kita harus wudu gitu ya. Nah itu kalau sebelum sholat ya. Nah kemudian fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-salatu mimma la yasqutu fardhaha bitayammumi kas-salati muqimin batalat fil hal. Atau misalnya jika kita melihatnya setelah masuknya waktu, di dalamnya itu ada air, wa kanat salatuhu apa tadi ya, dan salatnya itu bisa gugur tidak gugur dengan fardunya tayamum, maka apa contohnya, kasolati mukim, sholatnya orang mukim, sholat orang penduduk asli ya, fil hal itu batal. Jadi itu batal tayamumnya. Jadi ketika kita melihat air setelah sholat ya, setelah sholat, atau kalau tadi kan sebelum sholat nih melihat air itu maka batal tayamumnya ya. Nah ini setelah sholat, kalau kita orang pribumi lah istilahnya, pribumi di situ, kemudian kita melihat air, maka itu tayamumnya harus diganti dengan wudu. Jadi sholat lagi ya. Ini di sini jelas-jelas nih. Jadi la yasqutu fardhuha bitayamum, tidak gugur dengan tayamum kewajiban sholatnya ya. Atau dari sesuatu yang gugur dengan tayamum, dengan fardu tayamum,
kasolatil musafir fala tubtilu fardon kanat sholatu au naflan. Jadi kalau misalnya si musafir ya, musafir kejadiannya seperti tadi, setelah sholat melihat air ya, itu mah nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, tayamumnya nggak batal, berarti sholatnya nggak usah diulang gitu ya. Kalau itu musafir, musafir itu orang yang dalam perjalanan gitu. Jadi beda status hukumnya antara mukim dengan yang dalam perjalanan ya. Wa in kana tayammumu as-sahsi limardi nahwa nahwihi tsumma ra'a al-ma'a fala athara li ru'yatihi wal tayammamahu baqa bihali. Jadi lain halnya dengan orang sakit ya. Orang sakit itu atau uzur karena memakainya karena takut tadi ya, maka itu mah tidak ada, melihat air lagi nggak masalah, tetap aja itu sah gitu ya. Wasalis ar-riddah wahia qatlul Islam, dan yang ketiga itu adalah riddah. Riddah itu murtad, keluar dari agama Islam. Jadi itu batal tayamumnya. Ya kalau udah keluar dari Islam, sholatnya juga batal ya. Orang keluar dari Islam gitu ya. Nah, jadi tadi yang membatalkan tayamum itu ada tiga ya. Yang pertama itu yang membatalkan wudhu, sama dengan yang membatalkan tayamum. Yang kedua melihat air, dan yang ketiga murtad. Nah, ini tentang tayamum. Masih ada waktunya ya. Kita lanjut dengan faslun fi bayani ahkamil haid wan nifasi wal istihadah. Bermula ini adalah pasal di dalam menjelaskan hal hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Wa yakhruju minal farji salasatu dima, dan yang keluar daripada farji perempuan itu ada 3 darah. Damul haid wan nifas wal istihadah, yaitu darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Fal haidu huwa ad-damul kharij fi sinnil haid wa huwa tis'u sinin fa aktsar. Kalau haid, maka haid itu adalah darah yang keluar dari usia haid, dari masa-masa haid, yaitu 9 tahun minimal ya, maksimal 9 tahun anak perempuan, fa aksar atau lebih ya. Jadi kalau ukuran Arab 9 tahun itu sudah haid. Kalau di sini katanya sekarang 9 tahun itu sudah ada juga yang haid ya, mungkin yang bongsor gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan kalau misalnya belum segenap 9 tahun tetapi dia sudah keluar darah haid, itu bukan haid ya. Disebutkan di sini. Nah, jadi untuk minimal atau maksimal usia haid itu adalah 9 tahun untuk wanita. Nah, jadi di sini jelas ya. Min farjil mar'ah ala sabili sihhah. Jadi kalau haid itu keluarnya darah dari farji perempuan itu dengan jalan yang sehat, bukan jalan yang penyakit ya. La li'illati bal jiblah. Jadi bukan karena sakit, tetapi karena faktor biologis. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena juga karena sebab melahirkan atau yang lainnya. Jadi haid itu ya bukan karena melahirkan, bukan karena sakit, tapi keluar darah. Nah, itu berarti haid namanya. Walaunuha aswadun muhtadimun ladza'un ya. Jadi warnanya itu hitam, agak anget kalau keluar, dan rasa sakit, mengeluarkan rasa sakit. Tapi mungkin tidak semua, tapi ini umumnya ya, tidak semua wanita seperti itu, tapi ini umumnya. Jadi rasanya panas, di sini sebutnya agak anget gitu ya, kemudian menimbulkan rasa sakit ya. Laisa fi aksari nushil matan wa fi as-sahih ihtidamud dami istaddat umratan hatta aswada. Jadi kenapa hitam, agak hitam, karena merahnya itu merah banget gitu. Istaddat hamruhu,
istadat khumru, banget merahnya sehingga kelihatan hitam gitu ya. Itu jadi ini darah haid. Wa aqallul haid zamanan yauman walailatan, dan sedikit-sedikitnya masa haid paling singkat yauman walailatan itu adalah sehari semalam. Ini sehari semalam itu keluar darah, itu berarti darah haid, tapi tadi sudah cukup umur ya. Miqdaron zalika itu ukuran yang demikian, wa arba'un wa ishruna sa'atan alal insalil muta'adi fil haid. Jadi ini hitungan normal ya. Jadi 24 jam atas hitungan normal. Wa aksaruhu khamsatu asyara yauman, dan sebanyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari bilayaliha dengan malam-malamnya. Fa in zada alaihi fa huwa istihadah, maka jika bertambah dari 15 hari itu maka itu adalah istihadah, darah penyakit ya. Wa ghalibuhu sittu arba' aw sab'un wal mu'tamad fi dzalikal istiqra. Jadi galibnya umumnya itu 6 atau 7 hari, dan ini kaul yang mu'tamad yang banyak dijadikan patokan oleh ulama. Jadi 6 hari atau 7 hari untuk haid wanita. Kemudian tadi istihadah belum ya. Wal istihadah aydamuha huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Jadi kalau istihadah itu darah yang keluar di dalam waktu yang bukan hari-hari haid maupun hari-hari nifas ya. La ala sabilis sihah, bukan dalam jalan keadaan sehat ya. Jadi ada penyakitnya itu penyakit kok darahnya lebih dari 15 hari gitu. Nah kemudian wa aqallun nifas lahdzatan, sesedikit-sedikitnya nifas itu lahdzah, sesaat ya, sesaat doang keluar darah. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, jadi bukan sebelum melahirkan ya. Sebelum melahirkan bukan darah nifas. Setelah anak keluar itu keluar darah, maka itu namanya nifas. Jadi sesedikit-sedikitnya waktunya adalah sesaat. Wa aksaruhu situna yauman, yang sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan galibnya atau umumnya arba'una itu 40 hari. Ini yang mu'tamad ya, banyakkan wanita, dan ini dipakai patokan oleh para ulama. Nah, itu jadi tadi sudah jelas ya. Jadi kalau haid ada masanya, kemudian istihadah juga ya, berarti di luar haid. Kalau nifas itu bagi yang melahirkan. Kalau ibu-ibu kan yang sudah menopause nggak mungkin melahirkan lagi ya. Nah, jadi nggak usah terlalu dikaji. Tapi buat anak-anak kita ya, buat anak kita harus banyak tahu juga tentang ini. Wa qallu tuhri al-fasil bainal haidataini khamsatu asyara yauman. Jadi sesedikit-sedikitnya masa suci bagi orang yang haid, dari 2 haid itu, bulan ini haid, bulan depan haid, sucinya kapan nih? Itu khamsatu asyara yauman. Itu 15 hari ya, 15 hari. Tapi ini harus melihat kebiasaan juga. Kebiasaan haidnya berapa hari? Nah, di sini dijelaskan ya, kalau misalnya haidnya biasanya 7 hari, berarti masa sucinya itu 23 hari ya. Kemudian kalau masa haidnya itu udah biasa nih, udah siklusnya begitu 6 hari, berarti 24 hari itu masa sucinya. Kalau memang biasanya sampai 15 hari ya 15 hari masa sucinya. Jangan karena misalnya ini udah biasa 5 hari misalnya atau 6 hari ya, tapi tiba-tiba hari ke-10 dia keluar lagi. Oh ini mah istihadah gitu ya. Belum istihadah. Itu berarti
bukan haid lagi tuh, benar istihadah itu. Karena biasanya kan 5 hari atau 6 hari. Kenapa 10 hari keluar lagi? Berarti istihadah. Jadi jangan nunggu 15 hari. Ya. Istihadah itu tetap harus sholat. Ini banyak sekali orang-orang sekarang, kaum milenial nih ya, anak-anak muda yang kerja capek, stres gitu ya, tiba-tiba tanggal 13 keluar lagi, atau hari ke-13 keluar lagi darahnya. Itu kan cerita-cerita mereka. Itu sholat apa enggak Pak? Ya sholat lah. Kenapa? Karena masa haid kamu sudah selesai, kamu sudah masuk masa suci. Nah itu darah keluar, ya cuci aja. Kemudian kamu wudhu, ya pakai pembalut lah supaya jangan cecer kemana-mana. Karena itu istihadah. Jadi enak dong kalau keluar darah nggak sholat, keluar darah nggak sholat, itu utang sholatnya banyak banget jadinya. Itu karena ketidaktahuan ya. Nah jadi masa suci itu tergantung kebiasaan kita haid ya. Jadi kalau haidnya 6 hari ya 24 hari masa suci. Kalau haidnya 7 hari ya 23 hari. Kalau haidnya 10 hari ya berarti 20 hari gitu. Jadi tidak rata 15 hari. Ini makan rentang. Minimal 1 hari haid itu keluarnya. Minimal maksimal 15 hari. Jadi tidak semua diratakan 15 hari gitu ya. Dan juga ini juga ada juga di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada wanita yang sepanjang hidupnya tidak pernah haid, ada. Berarti dia kan nggak kena halangan sholat ya, jadi sholat terus. Ya, jadi hitungan tadi itu tidak masuk tuh sehari minimal maksimal 15 hari itu tidak termasuk buat dia karena dia memang selama hidupnya tidak pernah haid. Dan juga ada orang hamil itu haid juga ada ya, ada itu di sini di kitab ini disebutkan. Kalau dibaca ini kan panjang, jadi kita lebih singkat aja. Nah kemudian itu sesedikit-sedikitnya masa suci ya. Nah kemudian apa ini? Fa'inkan al-haidu sitahun fatuhuru, yang tadi ya. Jadi fa'inkan al-haidu sitahun fatuhuru arba'atun wa ishruna yauman. Jadi kalau si haid yang mahid itu adalah 6 hari, maka 24 hari masa suci. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah wa fi batin nusahi al-jariyah tis'u sinin. Jadi sesedikit-sedikitnya waktu orang haid itu di dunia perempuan itu adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun itu keluar darah berarti haid. Bagaimana Pak kalau kurang dari 9 tahun? Kurangnya berapa? 15 hari berarti sudah haid. Jadi 9 tahun kurang 15 hari sudah haid. Kenapa? Karena batas suci yang maksimal tadi ya itu 15 hari. Misalnya belum genap 9 tahun nih sudah haid, tapi hitung ke belakangnya 15 hari apa belum, atau 16 hari ya. Nah itu kalau sudah 15 hari ke belakangnya berarti itu udah haid. Jadi dia keduluan haidnya ya kan, karena haid itu ada yang maju ada yang mundur ya. Ibu-ibu lebih tahu itu. Kadang kita haid itu jam tanggal 20, ternyata tanggal 15 sudah haid gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi umurnya 9 tahun atau waktu yang ketutup sebelum 9 tahun. Ketutup maksudnya masa suci tadi ya gitu, 15 tahun 9 tahun kurang 15 hari itu sudah haid namanya. Kemudian waqalul hamli zamanan sitatu asyhurin, dan yang sedikit-sedikitnya masa hamil itu 6 tahun 6 zamanan sanad. Wa aqallul hamli sittatu asyhurin, 6 bulan. Ini paling sedikitnya masa hamil ya. Wa aksaruhu zamanan arba'u sinin, yaitu 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'atu asyhurin, bukan ya. Ghalibnya itu 9 bulan. Ada yang hamil 4 tahun, ada gak ya?
Ada, karena di sini disebutkan ya. Jadi waktu hamil itu sesedikit-sedikitnya itu 6 bulan, 6 bulan kemudian lahir, normal nih ya. Ada juga yang 4 tahun, paling banyak tapi itu 4 tahun selama-lamanya ya. Tetapi golibnya atau umumnya itu adalah 9 bulan, 9 bulan 10 hari ya. Ini yang dipakai patokan oleh ulama. Nah ini satu lagi ya, haramnya orang haid dan nifas. Yaitu yang pertama, saya singkat aja nggak usah dibaca ya. Wa yahrumu bil haid wan nifas itu as-shalah. Pertama sholat nggak boleh. Kemudian apalagi puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Kemudian yang ketiga qiraatul Quran, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh juga memegang mushaf ya. Pemegang mushaf itu apa sih? Mushaf itu Al-Qur'an yang semua isinya Al-Qur'an ya. Yang ada jilidnya 2 itu Al-Qur'an semua, tidak ada terjemahan, tidak ada tafsir ya. Kalau itu mushaf namanya. Kemudian membawa mushaf itu tidak boleh kecuali jika takut apa? Ketika terjadi kebakaran atau terjadi apa, banjir ya. Nah itu ada mushaf, kita lagi haid atau nifas atau istihadah, itu takut kebanjiran nih Quran saya gitu kan, Quran orang tua saya. Nah itu boleh ya memegangnya. Kemudian yang kelima itu masuk masjid, itu nggak boleh buat orang haid ya. Ini karena takut mengotori masjid. Tapi kalau yakin tidak mengotori masjid ya, itu nggak apa-apa. Kok disebutnya dukhulul masjid bukan dukhulul musola, berarti masuk musola boleh? Ya sama aja ya, sama aja. Tidak boleh masuk masjid juga tidak boleh masuk musola, gitu kan istilah doang itu. Nah kemudian tidak boleh tawaf di sana di Mekah ya, di Masjidil Haram itu tidak boleh tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf fardu. Dan juga tidak boleh wat'i ya, wat'i itu ya campur suami istri ya, itu nggak boleh. Jadi tapi walaupun tidak boleh, kalau misalnya ada orang terlanjur nih ya, terlanjur orang lagi haid begitu gitu ya, nah itu sunnah bagi orang yang melakukan itu iqbalud damun iqbalud dam atas diku bidinarin. Jadi sunnah untuk sedekah 1 dinar. Udah terlanjur nih ya, orang lagi haid, kita ini juga terlanjur gitu, lupa atau gimana. Nah itu disunahkan sedekah 1 dinar. Sedekah 1 dinar ini untuk apa? Bukan untuk menebus dosa itu, disunah aja. Jadi sunnah, kita dapat pahala sunnah. Nah tapi kalau misalnya melakukannya idbarihi pada akhir-akhir masa haid ya, berarti kan darahnya udah dikit. Nah itu 1/2 dinar disunahkan. Nah jadi kalau 1 dinar itu pada pertamanya, awalnya masih deras-derasnya. Nah setelah sedikit ya itu 1/2 dinar. Ini sunnah bukan untuk menebus dosa, tetap aja haram ya, begitunya itu haram, bercampurnya itu haram kalau kita dalam keadaan istrinya dalam keadaan haid, nifas atau yang lainnya. Wala taqrabul mahid, jangan dekati perempuan yang sedang haid, itu kan dalam Al-Quran. Nah kemudian juga apa benar tidak boleh? Ya boleh, tetapi jangan baina surrah war rukbah. Jadi jangan di antara pusar dan lutut. Yang lainnya boleh, istimta'u ya, itu kita bersenang-senang atau menikmati istri kita, tapi di luar batas itu ya, di luar batas surrah war rukbah gitu ya. Nah ini barangkali yang saya sampaikan. Selanjutnya itu nanti kitab ahkamus sholati, wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah habis. Ini apa nih Pak Wan? Dukungan doa jamaah yang menunaikan haji, jamaah yang mau kurban sapi 8 ekor, itu 56 jamaah, dan kambing 3 ekor, 3 jamaah. Ya mudah-mudahan masih bertambah Pak ya, masih ada waktu sampai hari. Kalau sapi mungkin sudah ditutup Pak ya, sapi udah tutup, tapi kambing insya Allah bertambah ya, masih bertambah karena kan lebarannya hari Kamis. Mari kita doa untuk ini ya, untuk jamaah kita yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya, diterima amal ibadahnya, menjadi haji yang mabrur. Kemudian bagi jamaah kita yang berkurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manfaat buat anaknya, buat keluarganya, buat orang tuanya, buat dirinya sendiri ya. Dan juga menjadikan hewan kurbannya itu adalah sebagai tetunggangan. Tetunggangan itu udah kita punya kendaraan ya. Kendaraan nanti katanya di Yaumul Mahsyar itu kita kalau yang sering berkurban itu punya kendaraan sendiri ya, tapi bukan berbentuk sapi atau berbentuk kambing ya. Pokoknya ada yang membantu kita lah gitu. Nah ini mari kita doakan untuk hal ini, dan juga kita sendiri ya, kita semua ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu diberkahi rezekinya, selalu bisa mendidik anak kita yang baik yang kecil maupun yang besar ya, karena saat ini sudah banyak informasi ya, sudah menyebarnya virus-virus karena ada kebebasan seks di antara kaula muda ya, sudah banyak itu ya sekarang ini. Alhamdulillah, jadi kayak di barat aja. Jadi ini kita mendidik anak ini susah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mendidik baik-baik, ternyata dia pegang HP, itu hal-hal tersebut masuk ke kamar dia gitu ya, itu oleh HP. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya kita bisa mendidik dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wat ta'ata wal 'ismata wal hikmata wal ilma wal fahma wal afiyah was sihhata daimah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.